semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat ya. Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Untuk Devan boleh lebih semangat lagi ya. Pagi ya, woi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Sekarang kita cek kebersihan kelas dulu. Silakan Mbak Putri dicek kelas sebagai ketua kelas. Kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita akan berdoa. Kita punya janjian untuk berdoa ya. Ya. Ayo, sudah hafal semua ya? Sudah. Ayo mulai 1, 2, 3. Tanganku ada 2, jarinya ada 5, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah absensi. Putri Sukmayu, Hadir, Pak. Rizky Melita, Hadir, Pak. Siti Yakiatus, Hadir, Pak. Solehuddin Ivan, Soimatu Nafisa, Hadir, Pak. Siti Aliafia, Hadir, Pak. Sofiana. Hadir, Pak. Hadir semua ya berarti. Iya, Pak. Alhamdulillah tidak ada yang sakit atau izin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri semua ya. Iya, Pak. Sudah hafal kan lagu Indonesia Raya? Sudah. Indonesia, tanah airku, tanah rumah. Sudah tahu apa yang kita pelajari hari ini apa belum? Belum. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai panas dan perpindahannya, terutama tentang perpindahan panas secara konduksi, dan itu nanti kita akan praktekkan juga. Pernahkah kamu melakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya seperti gambar di atas di samping ini? Pernah, Pak. Sedang melakukan apa itu? Memasak. Menurut anak-anak, sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Api. Kompor. Kompor api. Panasnya api. Alatnya kompor. Dari bahan gas. Oke, baik. Baik. Pernahkah kalian tanpa sengaja menyentuh wajan atau spatula yang diletakkan di atas panas? Pernah. Gimana rasanya? Panas. Nah, itu yang dinamakan perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur-sayuran seperti itu? Pernah. Tahu kan kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Silakan dibaca Mbak Kita. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara. Ya, Pak. Sudah paham kan apa itu perpindahan panas? Sudah, Sudah, Pak. Selanjutnya akan Bapak kasih beberapa materi mengenai perpindahan kalor secara konduksi ya. Iya, Pak. Ini dibaca, dipahami, nanti akan Bapak beri soal untuk dikerjakan.
Silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah apa belum? Sudah. Jadi ini ada lembar soal untuk kalian. Silakan dijawab ya. Diusahakan jangan sama seperti temannya. Sudah, Pak. Cepat sekali kamu Soin. Iya, Coba sebutkan contoh perpindahan panas secara konduksi. Apa jawaban kamu? Membuat secangkir kopi panas. Yang lain? Yang lain yang sudah boleh disebutkan. Saya Pak, Apa? memegang sendok panas. Apa yang dimaksud dengan memegang sendok panas? Kok bisa sendok bisa panas gimana? Sangat dipanaskan Pak, Dipanaskannya gimana itu? di atas tungku api. Itu berarti namanya. Berarti itu namanya apa kan? Pemanasan Pak, konduksi. Oke, baik. Ayo satu lagi. Gimana, Mei? Contohnya panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Oh iya, betul. Baik anak-anak, setelah menjawab pertanyaan, sekarang adalah kita praktek tentang perpindahan panas secara konduksi ya. Kan kemarin sudah Bapak bentuk dua kelompok. Sekarang menjadi satu ke kelompoknya masing-masing. Jadi satu sih. Ayo yang depan ada belakang. Dan keluarkan alat dan bahannya untuk praktek. Pak, nggak bawa korek. Korek apinya gantian ya, cuma satu ya. Iya. Ya nanti dijawab di kelompok yang satunya. Ini ada lembar LKK untuk kalian. Silakan dipahami dan dijawab. Sekarang adalah waktunya praktek. Jadi yang pertama adalah masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas. Coba dimasukkan. Ditunggu dulu apakah panasnya akan terkonduksi ke atas atau tidak. Panas ya. Panas sekali. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Gimana rasanya? Panas. Panas. Nah, berarti itu namanya perpindahan panas secara konduksinya berhasil. Silakan dicatat apa yang dirasakan. Sudah? Sudah. Selanjutnya adalah memakai lilin. Lilinnya dinyalakan ya. Semua lilinnya? Sudah. Sekarang letakkan ujung sendok ke api lilin. Gak apa-apa, sama aja, sama-sama ujungnya. Yang penting gak yang tengah. Tetaplah memegang ujung sendok selama kurang lebih 2-3 menit. Gosong, Pak. Tidak yang ibu undang. Gak apa-apa. Ini nanti akan mengalir ke tangan kalian. Catatlah apa yang kamu rasakan setelah ini. Dicatat aja, dicatat. Sudah. Kalau sudah bisa dimatikan lilinnya. Lilinnya. Happy birthday Alia. Sekarang adalah silakan kalian jawab pertanyaan yang di bawah. Silakan dijawab pertanyaannya di bawah. Sudah apa belum? Ya. Yang kelompok lainnya santai aja, dipikirkan terlebih dahulu. Gak usah tergesa-gesa. Ya, Pak.
Silakan dikumpulkan. Gimana? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya Pak menjawab. Ya, gimana? Ya, Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Itu Oke. Pak jawaban saya. Ya. Jadi kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Pak. Kegiatan apa saja yang kalian paling suka dari percobaan tadi praktek? Prakteknya. Jangan tiup lilinnya loh ya. Lilinnya, Yang lain. Yang paling mudah gimana tadi prakteknya? Yang sendok. Terus yang paling sulit? Itu nyalain apinya, Pak. Takut kena api. Belajar lagi di rumah ya. Iya, Iya, Pak. Harus gitu. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Setelah pulang sekolah, belajarlah untuk pelajaran besok. Besok kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Iya, Pak. Jadi tetap semangat untuk mengawali kegiatan ya. Tetap semangat dan selalu belajar. Iya, Pak. Sama seperti panas yang dapat mengalir dari suatu benda ke benda lain. Kamu juga dapat membagikan pengetahuan dan pengalamanmu pada orang lain. Dengan demikian, kamu tidak hanya meningkatkan kemampuanmu sendiri, tapi juga membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Iya, Pak. Sekian pembelajaran hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa, Mbak Putri pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, demikian dari Bapak ya. Ya, Sampai Pak. jumpa pembelajaran selanjutnya.